Silakan klik subscribe dan like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita kembali melaksanakan perkuliahan dengan menggunakan daring ya. Kali ini kita pertemuan yang kedua ya di dalam mata kuliah metodologi pembelajaran PAI. Masih di dalam, keadaan yang sama ya, kita masih, belum bisa melaksanakan perkuliahan tatap muka, maka, kali ini ya, di pertemuan yang kedua kali ini kita akan melaksanakan perkuliah menggunakan video. Saya harap, saudara dapat, apa namanya, memperhatikan apa yang saya sampaikan dan jika memang ada yang ditanyakan, silahkan berkomentar di kolom komentar dan kemudian saya akan membalas dan kita interaktif melalui kolom komentar. Baik, di pertemuan yang kedua ini ya, ada beberapa hal yang mendasar yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan metodologi pembelajaran PAI ya. Yang pertama, tentu kita akan mengenal istilah-istilah dalam proses pembelajaran yang memiliki makna yang kurang lebih sama, gitu. Ya maknanya hampir-hampir mirip lah, ya hampir-hampir mirip. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, kemudian, eee, metode pembelajaran, kemudian teknik pembelajaran, dan kemudian model pembelajaran. Selanjutnya ya, kita akan membahas, poin yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran. Nah, ini ada beberapa pengertian ya, menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Nung Muhajir di dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2000 ya. Dalam proses pembelajaran, Nur Muhajir menjelaskan bahwa pendekatan sebagai cara untuk menganalisis, memperlakukan, dan mengevaluasi suatu objek. Misalnya dalam pembelajaran, peserta didik dilihat dari sudut interaksi sosialnya. Maka ada pendekatan individual dan pendekatan kelompok. Contohnya begini, dalam proses pembelajaran ya, kemudian misalkan ada 10 siswa. Ketika kita ingin melihat dalam sudut pandang interaksi sosialnya, bagaimana caranya supaya bisa kita melakukan pembagian kelompok di dalam proses pembelajaran itu. Nanti akan kelihatan bagaimana dia berinteraksi di dalam kelompoknya sendiri, kemudian berinteraksi dengan kelompok yang lain. Itu namanya pendekatan kelompok yang maksud daripada pengertian oleh Nung Muhajir tersebut. Nah, kemudian yang kedua, menurut Anthony, pendekatan mengacu kepada seperangkat asumsi yang saling berkaitan dan berhubungan dengan pengajaran. Pendekatan merupakan dasar teoristis untuk suatu metode. Yang ini adalah sesuatu asumsi sebelum kita menentukan metode pembelajaran yang kita gunakan. Artinya begini, kita akan berasumsi bahwa materi pendidikan akidah akhlak itu bisa digunakan
atau diajarkan dengan menggunakan metode misalkan ceramah atau dengan metode ilustrasi gambar. Nah, itu asumsinya, apa namanya, menurut, Anthony ini bahwasanya pendekatan pembelajaran itu seperti itu, sehingga kita dapat menentukan metode. Kemudian pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau suatu sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Nah, ini kurang lebih definisi yang kita ambil dari, definisi menurut Anthony tadi yang kedua. Kemudian proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses, kemudian yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Maksudnya begini, proses pembelajaran, ya kan, tentu di sana, apa namanya, terjadi sebuah tahapan-tahapan, sehingga itu semua disebut dengan proses, sehingga proses ini nanti memiliki sifat yang umum itu maksudnya dapat dilakukan secara umum dalam satu kelas, dalam mata pelajaran tertentu. Nah, itu secara umum siswa kita bisa kalau kita ajarkan dengan metode tertentu. Nah, di dalamnya ada apa? Mewadahi. Mewadahi ini artinya ada potensi peserta didik dalam proses pembelajaran itu yang memang bisa bangkit, merangsang apa namanya, keingintahuan, sehingga potensi yang dia punya misalkan harus diskusi, misalkan harus apa namanya, tanya dengan teman, diskusi kelompok. Nah, ini kita mewadahi. Kemudian menginspirasi, dia bisa terinspirasi dari temannya yang aktif, ya kan, dengan satu proses pembelajaran tadi, sehingga dia juga bisa meniru keaktifan tersebut, entah keaktifan diskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Sehingga dapat menguatkan apa yang dikuatkan, pemahaman peserta didik dalam proses pembelajaran tadi. Nah, kemudian ini semua, ya kan, pendekatan pembelajaran ini semua yang akan melatar belakangi metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Artinya, secara teori kita mewadahi, kita harus bisa menginspirasi peserta didik dengan metode tertentu. Nah, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya, oh, ini adalah metode yang dapat saya gunakan untuk mata pelajaran dan materi tertentu. Artinya, apa namanya, kita melakukan pendekatan pembelajaran dulu. Karena tidak semua metode itu dapat diajarkan dengan metode, tidak semua pembelajaran atau materi pembelajaran itu diberikan kepada peserta didik dengan metode yang sama. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, pembelajaran terdapat 2 jenis pendekatan. Pendekatan yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, student centered approach, ya. Approach ini artinya, pendekatan pembelajaran yang objek utamanya atau aktornya itu adalah peserta didik, siswa. Jadi kita kasih dia metode, dan metode itu mengharuskan dia untuk aktif. Entah itu diskusi, survei, mencari tahu, atau membuat suatu karya. Nah, ini student centered approach, ya. Dan yang kedua adalah pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat kepada guru. Nah, ini sebaliknya tadi, ya. Kalau yang pertama tadi student centered approach, kalau ini teacher
centered approach. Nah, artinya ini, apa namanya, metode pembelajaran yang lebih kepada gurunya. Misalkan metode ceramah. Ceramah itu kan lebih kepada gurunya yang menjelaskan. Kalaupun ke peserta didik paling hanya tunjuk tanya, kemudian apa yang dia tidak tahu. Kemudian juga metode ilustrasi, demonstrasi ya. Guru mencontohkan, lebih banyak mencontohkan sehingga nanti peserta didik juga, apa namanya, mempraktikkan. Tapi biasanya di pertama itu guru dulu mencontohkan semuanya, misalkan bacaan dan gerakan sholat. Nah, itu artinya guru mempraktikkan dengan bacaan dulu secara seluruh. Nanti akan dipraktikkan oleh peserta didik. Nah, ini adalah 2 jenis pendekatan ya, pendekatan pembelajaran yang dapat kita gunakan di dalam, mata pelajaran tertentu. Ada pendekatan ada mata pelajaran yang mungkin mengharuskan, kita menggunakan pendekatan student centered approach. Jadi, eee, lebih kepada siswa yang kita aktifkan. Kalau ciri khas kurikulum 2013 kan seperti itu ya. Jadi mengharuskan, peserta didik itu, lebih aktif seperti itu. Kita bikin ya, kita bikin gimana caranya supaya peserta didik itu aktif. Nah, namun, eee, lebih bagus lagi ya, kalau menurut saya 2 pendekatan ini kita gabungkan. Guru menjelaskan materi, guru memberikan ilustrasi, memberikan gambaran ya kan. Kemudian nanti, siswa mempraktekkan ya bagaimana cara-caranya, nanti guru akan mengoreksi. Nah, artinya mau pendekatan menggunakan student centered approach atau teacher centered approach tetap bisa dilaksanakan gitu. Ataupun mengkolaborasikan 2 pendekatan ini, gitu. Nah, kemudian yang kedua, poin yang kedua setelah pendekatan pembelajaran, kemudian kita masuk kepada strategi pembelajaran. Apa itu strategi pembelajaran? Menurut, Wina Sanjaya ya, strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan efektif dan efisien ya. Jadi jelas ya, artinya kalau sistem pembelajaran itu hanya dikerjakan atau dilakukan oleh guru, siswa tidak melaksanakan, maka tujuan pembelajaran itu bisa jadi tidak akan tercapai. Kenapa demikian? Ya, kalau guru saja yang melaksanakan strategi pembelajaran di dalam kelas, terus siswa ngapain? Kan gitu logikanya. Jadi gini, guru itu ya mengerjakan strategi pembelajaran, membuat metode, bagaimana caranya memahamkan dan lain sebagainya, termasuk tadi cara mengajar. Sehingga siswa juga melaksanakan apa yang menjadi tahapan-tahapan yang tadi sudah Bapak Ibu guru buat. Nah, sehingga tujuan pembelajaran itu betul-betul dapat tersampaikan secara efektif maupun secara efisien. Itu menurut, Wina Sanjaya. Kemudian menurut J.R. David dan Wina Sanjaya pula menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Ya jelas, karena strategi itu kan siasat cara kita ya, bagaimana mensukseskan suatu pembelajaran sehingga tujuannya, indikator pencapaian itu tercapai. Kemudian artinya apa? Artinya bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam waktu pelaksanaan pembelajaran. Artinya gini, yang menurut, definisi yang kedua ini, bahwasanya strategi pembelajaran itu adalah sebelum kita menentukan metode, sebelum kita melakukan pendekatan, atau bisa bersamaan dengan pendekatan tadi, kemudian menentukan materi, baru secara konsep-konsepnya. Oh ini materi, metodenya ini dan sebagainya. Lihat dulu pendekatannya nanti.
masuknya di mana metodenya. Tentukan apa yang harus dilakukan di dalam kelas. Nah ini nih, strategi ini perlu ya. Strategi ini perlu, keputusan apa yang kita ambil ketika rencana yang pertama itu gagal gitu loh, dalam memahamkan, materi kepada peserta didik, seperti itu. Nah, dari pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan selanjutnya, diturunkan ke dalam strategi pembelajaran. Nah, jadi pendekatan yang awal tadi, itu sudah kita punya, rancangan, kemudian kita masukkan itu ke dalam strategi pembelajaran, yang baru saja itu. Nah, sehingga secara bahasa strategi dapat diartikan sebagai siasat atau kiat-kiat, ya kan, atau bisa juga disebut sebagai trik dan cara untuk melakukan mensukseskan proses pembelajaran. Nah, itu secara bahasa. Kemudian secara umum, strategi ini adalah suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai, tujuan yang telah ditentukan. Ya, artinya kalau yang secara bahasa itu lebih spesifik dia, kemudian secara umum ini ya strategi garis besarnya apa, misalkan ceramah garis besarnya. Dalam ceramah itu nanti dilakukan apa, tanya jawab, kuis dan lain sebagainya itu. Cuman garis besarnya adalah, dari ceramah dulu sehingga mengaktifkan siswa dengan apa, itu strateginya berjalan dinamis sesuai dengan pendekatan pembelajarannya, seperti itu. Nah, ada beberapa definisi ya menurut, eee, beberapa ilmuwan ya, strategi pembelajaran itu. Yang pertama adalah menurut Konza, secara umum menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatan atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Artinya dia mendefinisikan kalau strategi ini adalah masuk dalam fasilitas ya atau bantuan yang kita lakukan kepada peserta didik supaya dia paham nih materi. Ini menurut Konza. Kemudian menurut Girlens dan Eli ya menjelaskan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyiapkan metode pembelajaran. Artinya kita tentukan materi, kita lihat materinya apa, kemudian kita pilih metode apa saja ini yang cocok untuk materi-materi. Karena begini, menjelaskan ke Al-Quran hadis beda metodenya dengan menjelaskan hari kiamat. Bagaimana kita dapat meyakinkan kelas 7 SMP atau MTS atau sederajat tentang iman kepada hari akhir, sementara mereka tidak pernah melihat hari akhir. Nah, itu artinya perlu menentukan metode dan strategi pembelajaran. Kemudian menurut Dick dan Carey, menjelaskan bahwa strategi pembelajaran terdiri atas seluruh komponen materi pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar yang digunakan oleh seorang guru. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Ya ini membantu peserta didik maksudnya. Ini kurang lebih saja sebenarnya definisinya. Cuman lebih spesifik, ada yang berbicara prosedur, ada yang berbicara ini metode, ya kan. Kemudian kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran tertentu. Jadi punya strategi. Gitu. Kalau ini kan secara umum, strategi perang, strategi ekonomi. Nah ini kalau dalam konteksnya sekarang ini adalah strategi pendidikan atau pembelajaran. Kemudian menurut Gigi Hasibuddin dan Mujiono menjelaskan strategi pembelajaran adalah pola umum perbuatan guru, kemudian dan murid di dalam mewujudkan kegiatan pembelajaran. Artinya ketika guru bersama murid itu melaksanakan metode, melakukan kegiatan pembelajaran, maka itu adalah disebut dengan strateginya guru. Bagaimana mengendalikan siswa. 20 siswa di dalam satu kelas misalkan, ada 20 pula karakter yang berbeda, maka strateginya harus pas. Agar apa? Yang pertama, peserta didik tersampaikan atas
materi tersebut. Kalau materi sudah tersampaikan, kemudian akan menghasilkan pemikiran, pemahaman, serta didik atas materi yang kita ajarkan tadi. Nah, kemudian lihat dari strateginya, pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam 2 bagian, exposition discovery, yang pertama exposition discovery learning, dan yang kedua adalah group individual learning. Ini kurang lebih sama ya dengan student centered ya tadi ya, kemudian yang teacher. Nah, yang slide yang ke berapa, ini teacher centered approach tadi dan student centered approach. Ya, ini kurang lebih nih yang dijelaskan di sini. Kalau yang exposition discovery learning ini, eee, dan group individual learning ini masuk ke dalam, apa namanya, student centered approach tadi, ya. Cuman juga perlu adanya, eee, ke apa namanya, keikutsertaan atau peranan guru di situ, ya, discovery learning. Jadi exposition ini ya ada suatu populasi ya, mungkin kelompok, entah 2 3 orang, ya itu, apa namanya, diberikan khusus oleh guru, misalkan ini ada kelompok berapa orang nih yang agak susah proses pembelajarannya. Nah itu dibagi, diberikan metode-metode tertentu, agar agar peserta didik tersebut dapat, menerima metodenya materinya dengan baik. Kemudian yang kedua ini tadi individual learning, ada memang yang mengharuskan guru itu apa namanya, memberikan perlakuan khusus karena dia mungkin lambat, mohon maaf, lambat dalam mencerna materi dan lain sebagainya. Nah itu artinya guru harus berperan gitu dalam setiap kondisi peserta didik. Kemudian ditinjau dari cara penyajian dan cara pengolahannya ya, strategi pembelajaran dapat dibedakan antara strategi pembelajaran induktif dan strategi pembelajaran deduktif. Nah, induktif ini, dalam artian ya, kita, eee, menyajikan dan mengolahkan, apa namanya, strategi pembelajaran itu berdasarkan, apa namanya, metode-metode yang memang kita adopsi dari mata pelajaran yang lain, ya. Kemudian kalau deduktif ini, ya, artinya, tidak terlalu banyak, ya, tidak terlalu banyak metode dari luar kita bawa, ya, cukup yang ada saja namun sudah efektif, seperti itu. Tapi biasanya kita perlu yang namanya metode. Nah, kemudian strategi pembelajaran sifatnya bagaimana? Masih sifatnya itu konsep, ya, masih konsep. Kemudian bagaimana caranya kita mengimplementasikannya, yaitu kita gunakan strategi ini, ya, kita jadikan dia metode tertentu, dengan kata lain, ya, strategi merupakan a plan of operation achieving something, ya. Jadi sedangkan metodenya a way in achieving something. Jadi kalau strategi itu sebuah perencanaan, ya, sebuah perencanaan kegiatan, ya, untuk mencapai sesuatu. Kalau metode itu jalannya gitu. Bagaimana apa yang harus kita lalui dalam mencapai, apa namanya, sesuatu pembelajaran tersebut. Maksudnya gini, a plan of operation achieving something ini, dalam satu, apa namanya, suatu rumpun, di situ kita jelaskan apa yang mau kita dapatkan, apa yang mau kita lakukan. Itu a plan. Nah, kemudian a way, ini adalah sarana, ya, sarana untuk strategi tadi ini bisa dijalankan. Caranya gimana? Dengan metode. Sehingga apa yang direncanakan atas pembelajaran tertentu atau materi tertentu itu dapat
terlaksana dan tersampaikan kepada peserta didik. Nah, dari semuanya itu ya, dari semuanya itu, eee, perlu adanya skill ya, perlu adanya skill yang memang dimiliki oleh guru ya, sehingga dia bisa merancang strategi, kemudian merancang metode untuk dia gunakan dalam materi-materi tertentu di dalam mata pelajaran tertentu. Nah, ini baru 2, istilah, pendekatan pembelajaran dan strategi pembelajaran. Nah, nanti kita akan bahas 3 lagi, poin ya, baik itu metode pembelajaran, teknik, dan model-model pembelajaran. Nah, pendekatan dan strategi pembelajaran ini dia hampir-hampir mirip. Intinya gini, pendekatan itu kita lakukan sebelum strategi. Lihat dulu materinya ini, apa di dalamnya, apa tujuan pembelajarannya, apa yang menjadi indikator pencapaiannya. Nah, itu kita lihat dulu. Setelah kita melihat itu, kita cocok-cocokkanlah kita konsep-konsep strateginya, gimana ya kalau pakai metode ini, gimana kalau pakai metode ini. Oh, ada sedikit, bacaan Al-Qur'annya, oh berarti harus diselipin metodenya, demonstrasi, praktek membaca. Nah, seperti itu, ya, seperti itu. Nah, maka istilah-istilah dalam proses pembelajaran ini memang memiliki kemiripan, namun ini harus kita lakukan, harus kita lakukan. Nah, sementara di pertemuan yang kedua ini, ya, kita masih pada pendekatan pembelajaran dan strategi strategi pembelajaran saja dulu, ya. Jika ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan, istilah-istilah tadi, 2 tadi dulu ya. Pertama strategi pembelajaran, kemudian pertama pendekatan pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran ya. Silahkan, bertanya di kolom komentar, insya Allah nanti kita akan interaktif di situ. Atau bisa langsung chat ke WA saya. Nah, kesimpulannya begini, eee, seorang guru ya sebelum melaksanakan proses pembelajaran itu ya memang harus memberikan konsep dulu, harus merancang dulu. Jangan baru mau turun kelas, masuk kelas baru mikir, atau baru mau masuk kelas baru buka materi. Dan parahnya lagi ada guru yang masuk kelas, kemudian baru buka materinya gitu loh. Nanya ke murid malahan, "Ini materi kita kemarin yang mana ya?" Nah gitu. Artinya tidak ada proses perencanaan gitu, nggak punya target. Hari ini peserta didik harus dapat apa, tujuannya apa, indikator pencapaiannya apa, itu harus harus kita rancang sebelum kita masuk kelas. Sehingga memang betul-betul secara efektif dan efisien, apa yang kita butuhkan itu maka metodenya kita sesuaikan dengan, materi-materi yang akan kita sampaikan. Saya kira itu ya, berkaitan dengan metodologi pembelajaran PAI. Insyaallah 3 poin, setelah yang 2 poin ini kita akan sampaikan, kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Untuk informasi daring, laring maupun offline nanti akan saya informasikan, selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, jangan lupa absen online. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan klik subscribe dan like video ini.